Alhamdulillah kita sudah belajar 3 unsur utama yang harus kita kendalikan ya. Dan kemarin kita sudah belajar perbedaan konsep bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar hari ini tentang kalimat dalam bahasa Arab, jenisnya apa yang digunakan. Ada 2 ya, jenis yang utama. Yang pertama adalah yang diawali dengan kata kerja. Kata kerja bahasa Arabnya tentu fi'il ya. Tentu kita akan bilang ini kalimat fi'liyah. Diawali dengan kata kerja, misalnya membaca ya, membaca, muslim, kitab ya. Dan sebagaimana rumus sebelumnya, subjeknya kita u-kan, dhamma, objeknya kita a-kan atau fathah. Jadi membaca, muslimu, kitab. Sekarang kalimat dalam bahasa Indonesia ini kita transformasikan ke dalam bahasa Arab, jadi transformer ya. Ini dia. Qara'a al-muslimu kitaban. Boleh juga al-kitab. Tidak perlu bingung mana yang ditanwin atau hanya fathah saja, karena kalau sudah ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin ya. Jadi alif lam dan tanwin itu musuh abadi. Qara'a al-muslimu kitaban, mana yang subjeknya? Tentu saja al-muslimu, objeknya kitaban. Nah, dalam bahasa Arab ini strukturnya ya, dalam jumlah fi'liyah atau kalimat verbatif diawali dengan kata kerja, maka kata kerjanya qara'a kita sebut sebagai fi'il. Kemudian pelakunya, orang yang melakukan, yaitu kita sebut sebagai fa'il ya, atau subjek dalam bahasa Indonesia. Nah, objek yang dilakukan kita sebut sebagai maf'ulun bih. Contoh kedua, syariba zaidun asiron. Syariba minum, zaidun bang Zaid ya, asiron jus. Anda sudah tahu mana fiilnya? Syariba fiil, zaidun fa'il, dan asiron sebagai maf'ul bih. Itu tadi contoh-contoh ya, jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Memang strukturnya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sekarang yang kedua, yakni kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata benda atau isimnya, yang kita sebut sebagai jumlah ismiyah, karena diawali dengan kata benda atau isimnya. Jadi dalam jumlah ismiyah itu atau kalimat nominatif ya, kita tunjuk satu kata benda tertentu, kemudian kita kasih keterangan atau infonya. Misalnya kita lihat mahasiswa, kemudian kita tunjuk mahasiswa itu rajin. Jadi misalnya bahasa Arabnya ya, at-thalibu mujtahidun. At-thalibu ini pakai u ya, kata depan, mujtahidun u juga. Jadi memang rumusnya yang kata depan u, kemudian keterangannya atau infonya juga u. Nah, dalam struktur ini Anda perhatikan ya, kalau tadi itu kan fi'il, fa'il, maf'ul di jumlah fi'liyah, yang sekarang kalimat nominatif atau jumlah ismiyah, at-thalibu, jadi kata yang kita tunjuk itu kita sebutnya sebagai mubtada ya. Mubtada itu dari kata ibtada'a, yabtadi itu artinya yang awal kita tunjuk ya, apapun yang kita tunjuk. At-thalibu, mahasiswa itu, setelah kita tunjuk, tentu kita ingin komunikasi, infonya apa? Rajin. At-thalibu mujtahidun. Bisa juga mahasiswa itu membaca buku ya. At-thalibu yaqra'u al-kitaba misalnya. Atau ada info yang lain, at-thalibu qalamuhu jadidun. Mahasiswa itu pulpennya baru. Namanya info kan bisa apa saja ya, bisa berupa kata tunggal, kata benda tunggal, bisa kata kerja ya, tadi yaqra'u ya,
bisa juga berlari ya, bisa juga makan, juga bisa minum ya. Namanya info kan boleh apa saja, atau bisa juga keterangan kata bendanya ya. Misalnya tadi qalamuhu jadidun, pulpennya baru ya. Jadi ini inti dari jumlah ismiyah itu mubtada, kata benda yang kita tunjuk, kemudian keterangannya kita sebut sebagai khabar ya. Bedanya dengan yang tadi adalah yang jumlah fi'liyah, yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau yang ini karena kata bendanya dulu kita tunjuk mubtada, kemudian infonya kita sebut sebagai khabar ya. Dan khabar atau info bisa macam-macam, bisa kata benda biasa, bisa kata benda bertingkat, bisa juga kata kerja dan lain sebagainya. Dengan rumusnya mubtada u ya, marfu, kemudian khabarnya, infonya juga marfu atau u juga ya. Jadi u dan u. Tadi kalau jumlah fi'liyah kan u dan a ya, subjek u, objek a. Kalau ini mubtadanya u, khabarnya juga u. Taib, sekarang kita lihat contoh-contoh dari ayat Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda bisa lihat bahwa ada isim di depannya, alif lam, itu kan tentu ciri-ciri isimnya. Alhamdu, segala pujian itu, ini ditunjuk. Infonya adalah lillahi Rabbil Alamin, bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ini alhamdu mubtada, lillahi Rabbil Alamin sebagai khabarnya atau infonya. Yang kedua, Anda lihat daraballahu masalan. Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Anda lihat daraballahu masalan. Daraba mengambil, Allahu Allah azza wa jalla, masalan permisalan. Ada fiilnya daraba ya. Jadi daraba fiil, Allahu fa'ilnya, kemudian masalan sebagai maf'ul bihnya. Yang ketiga, Anda lihat ya, ini hadis as-siyamu junnatun. Ada alif lam di depan, berarti kan ini isimnya as-siyamu. Kita ingin menunjuk puasa itu, infonya apa? Junnatun adalah perisai atau sebagai tameng gitu. Jadi puasa itu adalah perisai atau ibarat tameng. Jadi as-siyamu mubtada ya, isim yang kita tunjuk, kita kasih infonya, khabarnya junnatun, ini marfu, khabarnya juga marfu juga. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, Anda perhatikan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Anda lihat sahala itu artinya memudahkan. Ini action ya, kata kerja. Allahu, lafaz Allah ini u ya sebagai fa'ilnya, tariqon sebagai objeknya ya. Jadi sahala itu fiil, kemudian Allahu fa'il, tariqon sebagai maf'ul bi, dan ini strukturnya adalah jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Tayyib, sekarang contoh terakhir ini dari ayat Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun, kita menunjuk isim ya, kata bendanya Muhammadun. Muhammad itu Rasulu ya, Rasulullah, Rasul Allah. Jadi ini yang kata awal kita tunjuk sebagai mubtada ya, Muhammadun, karena itu dia marfu'u. Rasulunya juga u ya, karena sebagai infonya Muhammadun Rasulullah. Dan tentu ini termasuk jumlah ismiyah ya, terdiri dari mubtada dan khabar.